Iya, Pak. Perang modern tidak selalu ditentukan oleh satu pertempuran besar yang mengubah segalanya dalam semalam. Dalam banyak konflik kontemporer, kemenangan justru dibentuk oleh ketahanan jangka panjang, kemampuan beradaptasi, dan kesanggupan sebuah negara untuk terus melangkah meski dunia menganggap langkah itu terlalu lambat. Memasuki awal tahun 2026, konflik antara Rusia dan Ukraina telah memasuki fase yang paling sunyi, paling melelahkan, namun justru paling menentukan. Ini bukan lagi perang kilat atau perang manuver cepat, ini adalah perang gesekan. Dan dalam perang semacam inilah, Rusia mulai menunjukkan keunggulan strukturalnya. Di peta pertempuran, pergerakan Rusia di wilayah utara dan timur Ukraina, terutama di sekitar Volchansk, Kupiansk, dan Kharkiv, sering terlihat kecil dan nyaris tidak dramatis. Beberapa kilometer dalam hitungan bulan, beberapa desa yang namanya bahkan tidak dikenal publik internasional. Namun justru disitulah letak bahayanya. Rusia tidak bergerak untuk menciptakan tajuk utama media, melainkan untuk mengubah realitas di lapangan secara perlahan namun permanen. Dalam perang gesekan, kemajuan kecil yang konsisten jauh lebih bernilai daripada serangan besar yang cepat tetapi rapuh. Pendekatan Rusia sangat metodis. Mereka menekan di banyak sektor sekaligus, bukan untuk menembus jauh, tetapi untuk memaksa Ukraina bereaksi tanpa henti. Setiap kali satu sektor terancam, Kiev harus memindahkan cadangan. Setiap pemindahan cadangan menciptakan celah di tempat lain. Dalam jangka panjang, pola ini menguras tenaga, moral, dan kemampuan komando. Rusia memahami bahwa dalam konflik berkepanjangan, lawan tidak perlu dikalahkan secara total, cukup dibuat terus berada di bawah tekanan. Keunggulan Rusia dalam fase ini tidak bisa dilepaskan dari faktor industri dan logistik. Ketika banyak analis barat mempertanyakan ketahanan stok senjata Rusia, kenyataan di garis depan menunjukkan bahwa artileri Rusia masih aktif setiap hari. Amunisi terus mengalir, sistem senjata lama yang rusak diganti, diperbaiki, atau dimodernisasi. Ini bukan soal memiliki teknologi paling mutakhir, melainkan soal memiliki cukup alat untuk bertempur hari ini, besok, dan bulan depan. Dalam perang panjang, konsistensi seringkali lebih penting daripada kecanggihan. Memang benar bahwa cadangan era Soviet Rusia tidak lagi sebesar pada awal perang. Namun Rusia telah beradaptasi dengan cepat. Ekonomi nasional diarahkan menjadi ekonomi perang. Pabrik-pabrik senjata bekerja dalam ritme tinggi. Produksi amunisi menjadi prioritas negara. Negara ini menunjukkan bahwa ia mampu menyelaraskan industri, logistik, dan strategi militer dalam satu tujuan jangka panjang. Tidak semua negara mampu melakukan transformasi semacam ini, terutama di bawah tekanan sanksi internasional. Di sisi lain, Ukraina berada dalam posisi yang jauh lebih kompleks. Mereka bertempur dengan keberanian, kreativitas, dan dukungan teknologi barat, tetapi berada di bawah tekanan konstan. Kota-kota mereka masih menjadi sasaran drone dan rudal. Infrastruktur energi terus diuji. Kehidupan sipil berjalan di bawah bayang-bayang sirena peringatan udara. Di garis depan, pasukan Ukraina bertahan harbas, tetapi setiap hari adalah pertarungan untuk mempertahankan apa yang sudah ada, bukan memperluas kendali wilayah. Ukraina masih mampu melancarkan serangan balik terbatas dan serangan jarak jauh ke target logistik Rusia. Serangan ini penting secara taktis dan simbolis, namun belum cukup untuk mengubah arah perang secara fundamental. Dalam konflik jangka panjang, gangguan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah keunggulan struktural yang berkelanjutan, dan di titik inilah Rusia tampak lebih siap menghadapi maraton perang. Perang ini juga menguji ketahanan dunia internasional. Negara-negara sekutu Ukraina mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, bukan karena mereka berhenti mendukung Ukraina, melainkan karena perang ini tidak menawarkan akhir yang jelas. Setiap paket bantuan daruh harus diperdebatkan di parlemen.
Setiap pengiriman senjata harus dijelaskan kepada publik yang mulai mempertanyakan biaya, risiko, dan manfaat jangka panjang. Istilah Ukraine fatigue kini menjadi bagian dari percakapan politik global. Menariknya, di tengah kelelahan global ini, Rusia justru terlihat semakin stabil dalam pendekatannya. Mereka tidak bergantung pada siklus politik negara lain. Mereka tidak terikat pada pemilu di luar negeri. Mereka tidak menunggu perubahan opini publik internasional. Strategi Rusia dibangun dengan asumsi bahwa waktu adalah faktor penentu dan bahwa solidaritas lawan akan diuji seiring berjalannya tahun. Dunia memang belum meninggalkan Ukraina. Bantuan masih mengalir meski dengan ritme yang lebih terukur. Jaminan keamanan jangka panjang mulai dibicarakan, bahkan muncul wacana tentang skenario pasca gencatan senjata. Namun semua ini juga mencerminkan satu realitas, banyak pihak mulai memikirkan bagaimana konflik ini dikelola, bukan lagi bagaimana ia dikalahkan. Dalam konteks ini, posisi Rusia menjadi semakin signifikan, karena mereka tampak siap untuk terus melanjutkan konflik selama tujuan strategisnya belum tercapai. Perang Rusia-Ukraina kini bukan hanya soal wilayah, melainkan soal stamina nasional, soal siapa yang mampu menanggung tekanan ekonomi, politik, dan militer dalam waktu paling lama. Rusia menunjukkan bahwa mereka siap membayar harga perang ini dengan keyakinan bahwa hasil jangka panjang akan sepadan. Ukraina menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah, meski harus membayar harga yang sangat mahal. Sementara, dunia berada di tengah, terbelah antara idealisme, kepentingan strategis, dan kelelahan politik. Jika konflik ini terus berjalan dengan pola seperti sekarang, sejarah mungkin tidak akan mengingatnya sebagai perang dengan satu momen penentu yang dramatis. Ia akan dikenang sebagai perang di mana satu pihak berhasil memaksakan ritme, kesabaran, dan waktu sebagai senjata utama. Dan sejauh ini, Rusia tampak memahami permainan ini dengan sangat baik. Inilah wajah perang modern yang sesungguhnya. Sunyi, panjang, melelahkan, dan tidak selalu spektakuler. Namun justru karena itulah ia sangat menentukan. Dalam keheningan artileri yang terus berbunyi, dalam peta yang berubah perlahan, dan dalam dunia yang mulai letih, masa depan konflik ini sedang ditulis, hari demi hari, langkah demi langkah. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.